Alur cerita, Beyond Time, Gazi. Chapter 51. Matahari sore menyinari jalan setapak kecil yang menanjak gunung. Sinar matahari tampak seperti kain kasa emas halus yang dibentangkan di atas anak tangga batu kecil, dan membuat segalanya tampak suci. Menaiki anak tangga itu seperti berjalan di bawah sinar matahari dan menuju ke tempat yang mulia. Di kedua sisi jalan setapak terdapat tanaman berdaun lebat dan berbunga. Angin gunung membawa aroma bunga dan tanah, yang berpadu dengan udara laut yang lembab untuk memenuhi hati dan pikiran seseorang. Ada juga banyak pohon, yang di dalamnya menggemakan suara merdu burung-burung yang berkicau, seolah-olah mereka secara khusus menciptakan musik untuk siapapun yang berjalan di jalan setapak ini, termasuk kelompok orang saat ini. Ada 5 orang, termasuk kultivator berwajah bulat yang memimpin, tangannya tergenggam di belakang punggungnya saat ia memperkenalkan sekte tersebut kepada Suking dan yang lainnya. Karena kalian semua telah berhasil menjadi anggota Seven Blood Ace, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang sekte tersebut. Sebenarnya, dari sudut pandang saya, Seven Blood Ace bahkan bukan sebuah sekte. Sekte itu hanya menyebut dirinya sebagai sekte, padahal sebenarnya, itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Keempat murid baru itu semuanya terkejut mendengar ini. Termasuk Suking. Kelompok itu terdiri dari Yao Qingpeng, Li Zimei, dan seorang wanita muda lainnya bernama Su Xiaohui. Rambutnya dikuncir kuda, dan pakaiannya biasa saja. Jelas dia bukan dari keluarga kaya, tetapi dia juga bukan pemulung. Dia mungkin berasal dari kota kecil di suatu tempat. Dia mencoba mengobrol dengan Suking, tetapi itu bukan keahliannya, dan lagi pula, dia tidak suka orang-orang terlalu dekat dengannya, jadi dia hanya mengangguk sebagai tanggapan. Akhirnya, dia beralih mencoba mendekati Yao Qingpeng. Yao Qingpeng memiliki senyum yang hangat dan ramah, sangat berbeda dengan Suking yang pendiam. Karena itu, ia dan Su Xiaohui segera akrab, dan mengobrol dengan nada rendah di sana-sini saat berjalan. Li Zimei tampak pendiam dan berhati-hati, mungkin sampai merasa rendah diri, jadi dia berjalan paling belakang, dan juga menjaga jarak dari orang lain. Yao Qingpeng berinisiatif untuk melibatkan Suking dan Li Zimei dalam percakapan, dan bersikap sangat ramah kepada mereka. Alhasil, Li Zimei pun segera akrab dengan orang lain. Angin pegunungan menggerakkan rambut semua orang saat mereka berjalan dan sang kultivator berwajah bulat terus memperkenalkan sekte tersebut. Seven Blood Ace terbagi menjadi 2 bagian yang kami sebut On Peak dan Off Peak. Keduanya benar-benar 2 dunia yang sangat berbeda. Sedangkan untuk kalian berempat, kalian adalah murid-murid Off Peak. Hanya kultivator Foundation Establishment yang memenuhi syarat untuk kehidupan On Peak. Mereka juga mendapatkan pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh Seven Blood Ace. Para murid Off Peak hidup di dunia yang penuh kekejaman dan kepahitan. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Karena itu, para murid Off Peak ingin sekali dipromosikan ke dunia On Peak. Tahukah Anda berapa banyak orang yang tinggal di ibu kota Off Peak? Kultivator berwajah bulat itu menatap para pemuda dan pemudi yang mengikutinya. Tak satu pun dari mereka yang memberikan jawaban. 3 juta orang, katanya sambil mengacungkan 3 jari. Sebagian besar penduduk terdiri dari warga biasa, tetapi juga termasuk murid-murid tingkat rendah dari berbagai puncak. Sampai saat ini, itu termasuk Anda. Seperti orang lain, kamu harus mematuhi peraturan Seven Blood Ace. Peraturan itu sebenarnya sederhana. Semua orang Off Peak, termasuk warga biasa dan murid, harus membayar 30 koin prestasi per hari untuk tinggal di kota. 30 koin roh juga dapat diterima. Koin-koin itu akan dikurangi dari medali identitasmu setiap hari, seperti yang telah kamu alami sebelumnya. Jika saldomu negatif, kamu akan dikeluarkan dari Seven Blood Ace. Itu berlaku untuk warga biasa dan murid. Jika kamu menolak untuk pergi, maka dalam waktu 2 jam, kamu akan dibunuh oleh formasi mantra. Suking tampak sama terkejutnya dengan orang lain saat mengetahui hal ini. Bahkan Yao Qingpeng tampak sedikit takut. Tentu saja, itu hanya biaya dasar. Anda harus mencari sendiri makanan dan penginapan. Ini soal bertahan hidup bagi yang terkuat. Segala sesuatu di ibu kota kami sangat mahal, dan yang paling mahal adalah sumber daya pertanian. Suking tidak mengatakan apapun dalam menanggapi informasi ini, dan ketiga murid baru lainnya tampak terguncang. Setelah beberapa saat, Su Xiaohui bertanya dengan ragu, kalau begitu, mengapa begitu banyak warga biasa ingin tinggal di sini? 30 koin roh sehari adalah 1 batu roh sebulan. Itu terlalu mahal. Lebih jauh lagi,
jika kita sebagai murid harus membayar biaya poin prestasi yang sama, lalu apa sebenarnya manfaat menjadi murid? Kultivator berwajah bulat itu menatap Su Xiaohui. Tidak murah untuk berteleportasi ke sini. Jadi, secara default, orang-orang yang datang ke sini terampil dan banyak akal. Mereka datang karena mereka menginginkan yang terbaik. Di ibu kota, kami menjaga semua orang tetap aman. Murid tidak diperbolehkan membantai orang tak bersalah dengan sembrono, dan terlebih lagi, formasi mantra mencegah masuknya mutagen dan memperpanjang umur seseorang. Dibandingkan dengan kehidupan di luar sana, di mana mutagen ada di mana-mana, dan binatang buas serta penjahat merajalela, ibu kota kita tentu saja merupakan tempat yang hanya diimpikan kebanyakan orang untuk dikunjungi. Bagaimana dengan manfaat menjadi murid? Pertama, hanya murid yang bisa mengakses sumber daya kultivasi. Orang lain tidak diperbolehkan membelinya. Selain itu, menjual kembali sumber daya kultivasi keluar adalah melanggar aturan. Jika kamu melakukan itu, kamu akan dieksekusi. Kedua, hanya murid yang mengolah teknik Seven Blood Ace yang bisa, setelah mencapai Foundation Establishment, mendapatkan hak untuk hidup di Onpeak dan juga mendapatkan pembagian keuntungan. Kalian berempat harus bekerja keras untuk maju. Ngomong-ngomong, meskipun sekte melarang murid untuk saling membunuh, setiap bulan, ada banyak murid yang secara misterius menghilang. Sekte pada dasarnya menutup mata terhadap hal itu. Mereka menganggapnya seperti memasukkan serangga berbisa ke dalam toples dan membiarkan mereka bertarung habis-habisan. Korban jiwa sudah bisa diduga. Jika seorang kultivator pendirian yayasan dari luar sekte datang untuk menimbulkan masalah bagi para pengikut kondensasi Ki kita, orang itu akan segera dihukum karena melanggar aturan. Meski begitu, Seven Blood Ace tidak memperhatikan para kultivator kondensasi Ki dari luar. Sang kultivator berwajah bulat memberi mereka senyuman penuh arti. Mendengar ini, Su Qing menghela napas lega, karena itulah salah satu alasan utama dia datang ke Seven Blood Ace. Di samping, Li Zimei dengan ragu-ragu mengajukan pertanyaan lain. Mengingat semua ini, bagaimana sekte ini menciptakan rasa memiliki di antara para pengikut di sini? Apa kekuatan pemersatu? Sang kultivator berwajah bulat tertawa terbahak-bahak. Kekuatan pemersatu? Apa sebenarnya yang Anda maksud dengan kekuatan pemersatu? Persahabatan adalah bentuk persatuan. Begitu pula rasa syukur dan rasa hormat. Namun, tidak satupun dari itu yang dapat diandalkan. Di dunia yang brutal dan kacau tempat kita tinggal, satu-satunya hal yang memberikan rasa memiliki yang sejati, dan satu-satunya kekuatan pemersatu yang sejati, adalah keuntungan. Hanya murid Seven Blood Ace yang dapat menggunakan teknik kami untuk menembus Foundation Establishment, dan memperoleh hak untuk menjadi murid Onpeak. Setelah berhasil, mereka akan memperoleh bagian dari keuntungan sekte. Ngomong-ngomong, laba bulanan Seven Blood Ace adalah informasi publik. Laba itu berasal dari biaya tempat tinggal, penjualan sumber daya kultivasi, dan perdagangan di pelabuhan. Pendapatan harian berjumlah sekitar 500 juta koin roh. Jika dikonversi, hasilnya adalah 500.000 batu roh. Jika dihitung, Anda dapat melihat bahwa laba bulanannya adalah 15 juta batu roh. Keuntungan dibagi di antara para anggota berdasarkan tingkat basis kultivasi mereka. Tentu saja, sebagian ditahan untuk pengeluaran sekte, tetapi sisanya diberikan kepada para pengikut Foundation Establishment dan siapapun yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi dari itu. Semakin tinggi basis kultivasi Anda, semakin besar pembagian yang Anda dapatkan. Seorang pengikut Foundation Establishment awal akan mendapatkan sekitar 5.000 batu roh sebulan. Jika Anda berada di Gold Core, Anda akan mendapatkan sekitar 10.000. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Seven Blood Ace lebih seperti bisnis. Murid-murid di level puncak di tingkat Foundation Establishment seperti investor dalam bisnis. Setiap hari mereka ada, mereka mendapatkan keuntungan. Sekarang saya ingin bertanya. Jika Anda memiliki bisnis di luar sana, dan ada orang yang mencoba merampok Anda, tidakkah Anda akan melawan? Kata-kata kultivator berwajah bulat itu membuat mata Su Qing bersinar dengan cahaya yang dalam. Pada titik ini, dia memiliki pemahaman yang baik tentang cara kerja Seven Blood Ace. Dan mungkin benar bahwa di dunia yang kacau, satu-satunya kekuatan pemersatu yang sejati adalah seperti yang dikatakan pria ini. Keuntungan. Petani berwajah bulat itu terkekeh, lalu melanjutkan berjalan, sambil pada dasarnya mengulang informasi umum yang sama, bahwa mereka hidup di dunia yang kacau, dan bahwa keuntungan adalah satu-satunya hal yang tetap konstan. Pada satu titik, ia menunjuk ke bawah puncak gunung. Biar ku jelaskan sedikit tentang kemakmuran Seven Blood Ace.
Lihat itu di sana. Itu pelabuhan terbesar di Phoenix Selatan. Kapal-kapal datang dan pergi melewatinya setiap hari. Itu termasuk kapal dagang dari luar dan pengikut sekte dari puncak ketujuh yang menuju ke laut untuk menjalankan misi. Tentu saja, puncak kita mengendalikan pelabuhan. Oleh karena itu, kapal-kapal sangat penting bagi pembinaan murid-murid puncak ketujuh. Kami menyebutnya Dharma Boat. Mengikuti arah jari petani berwajah bulat itu, ia melihat ke bawah ke pelabuhan, yang saat ini bermandikan sinar matahari sore. Di dalam pelabuhan itu terdapat banyak pelabuhan berbentuk tapal kuda, masing-masing dengan pintu air dan mercusuar yang menjulang tinggi. Jumlahnya lebih dari 100, dan semuanya sangat besar, dengan masing-masing memiliki ruang untuk banyak sekali kapal. Dari jarak ini, Suking dapat melihat bahwa pelabuhan yang berbeda memiliki warna yang berbeda. Sekitar setengahnya berwarna putih, dan sebagian besar diisi oleh kapal dagang besar. Bagian lain dari pelabuhan tersebut memiliki pelabuhan berwarna ungu. Dari apa yang dapat dilihatnya, kapal-kapal di bagian berwarna ungu berukuran kecil dan banyak jumlahnya. Bagian putih itu untuk orang luar, jelas kultivator berwajah bulat itu. Bagian ungu adalah tempat tinggal para murid puncak ketujuh. Semua kapal di sana adalah Dharma Boat yang kusebutkan. Perahu Dharma kami terkenal di seluruh Phoenix Selatan. Mereka bagaikan jantung dan jiwa kultivasi puncak ketujuh. Perahu Dharma Anda pada dasarnya adalah gua rumah besar dan tunggangan Anda, semuanya pada saat yang bersamaan. Lebih dari itu, mereka seperti rekan bertarung Anda, dan juga sesuatu yang sangat Anda butuhkan untuk memperoleh sumber daya yang Anda butuhkan. Anda dapat memperlakukan perahu Dharma Anda seperti harta karun ajaib. Menanggapi perkataannya, mata Lizzie Mei dan Su Xiaohui membelalak lebar. Jelas, mereka tahu segalanya tentang harta karun ajaib. Yao Qingpeng juga melihat ke bawah ke kapal-kapal di bawah, matanya bersinar penuh harap. Su Qing bereaksi serupa. Dia tahu betapa langka dan mahalnya harta karun ajaib itu. Kemudian dia melihat ke bawah ke kapal-kapal yang berdesakan di bagian ungu pelabuhan, dan tiba-tiba bertanya-tanya apakah menyebut mereka langka itu akurat. Tentu saja, itu bukan harta karun ajaib, lanjut kultivator berwajah bulat itu. Namun, perahu Dharma puncak ketujuh dapat ditingkatkan. Seiring peningkatan basis kultivasi Anda dapat menyempurnakannya, dan akhirnya, Anda benar-benar dapat mengubahnya menjadi harta karun ajaib. Bagaimanapun, semua murid puncak ketujuh yang baru ingin memiliki perahu Dharma. Sayangnya, bahkan perahu Dharma yang baru pun berharga 100.000 poin jasa, atau 100 batu roh. Selain itu, hanya murid yang memiliki perahu Dharma yang diizinkan bekerja dan tinggal di pelabuhan. Sedangkan murid yang tidak memiliki perahu Dharma, mereka harus mendapatkan cukup uang untuk membelinya. Jika mereka tidak dapat menabung cukup banyak untuk membayar perahu Dharma dalam waktu 3 tahun, maka basis kultivasi mereka akan lumpuh, dan mereka akan dikeluarkan. Alasannya adalah karena teknik-teknik puncak ketujuh semuanya berhubungan dengan laut, dan memerlukan perahu Dharma untuk mengolahnya. Mereka memiliki formasi konvergensi roh yang tertanam di dalamnya yang menghemat tenaga dan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam kultivasi. Oh, ngomong-ngomong, teknik-teknik tersebut gratis untuk para murid. Penjelasan kultivator berwajah bulat itu memenuhi Su Qing tidak hanya dengan keinginan kuat untuk mendapatkan Dharma Boat, tetapi juga membantunya memahami apa sebenarnya puncak ketujuh itu. Hanya dengan berfokus pada perahu Dharma dan basis kultivasi, seseorang di puncak ketujuh dapat mencapai pembentukan fondasi. Itulah kunci untuk bertahan hidup. Saya benar-benar harus mendapatkan perahu Dharma. Pada titik ini dalam perkenalan, kelompok itu sudah sekitar setengah jalan mendaki gunung. Disinilah medali identitas mereka akan diaktifkan sepenuhnya, dan mereka akan mendapatkan teknik kultivasi dan jubah Tao. Hanya ada satu jenis jubah Tao, dan itu berwarna abu-abu. Itulah seragam yang dikenakan semua murid of Peak di Seven Blood AS, terlepas dari puncak mana mereka berasal. Mengaktifkan medali identitas membutuhkan 1000 poin prestasi. Setelah itu, medali identitas akan melacak informasi murid, termasuk poin prestasi mereka. Medali identitas juga dapat digunakan untuk komunikasi. Ketika Su Qing mendapatkan jubah Tao, dia merasakan fluktuasi kekuatan roh yang berasal darinya. Saat itulah dia menyadari bahwa itu pasti barang yang luar biasa. Kainnya lembut, tetapi tidak mudah kusut. Jika jubah Tao seperti ini dijual di luar sekte, harganya pasti sangat mahal. Lizzie Mei dan Su Qing sama-sama tampak terkesan dengan jubah Taois itu. Sedangkan Su Xiaohui, dia tampaknya ingin mengikuti jejak Yao Qingpeng.
Yao Qingpeng menatap kultivator berwajah bulat dan para anggota senior sekte yang membagikan barang-barang, dan berkata pelan, "Para senior, saya ingin membeli perahu Dharma." Kultivator berwajah bulat itu tersenyum. Adapun orang yang membagikan barang baru mereka, dia adalah seorang lelaki tua kurus kering yang menatap Yao Qingpeng dan berkata dengan tenang, 100.000 poin pahala. Atau 100 batu roh. Li Zimei dan Su Xiaohui menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Bagi mereka berdua, 100 batu roh adalah tingkat kekayaan yang hanya bisa mereka impikan saat ini. Adapun Yao Qingpeng, dia bergegas maju dan mengeluarkan selembar uang kertas emas, lalu dia tawarkan dengan hormat dengan kedua tangannya. Catatan roh dari puncak kedua, itu bisa digunakan. Orang tua itu mengambil catatan itu, lalu menyerahkan kotak brokat ungu kepada Yao Qingpeng. Dia melihat ketiga murid baru lainnya. Ada lagi yang mau membeli sesuatu? Li Zimei dan Su Xiaohui menunduk. Sedangkan Su Qing, ia berpikir sejenak, lalu menguatkan diri, melangkah maju, dan mengambil 100 batu roh dari karungnya. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa secara khusus. Saat dia mengeluarkan kotak brokat lainnya, Li Zimei dan Su Xiaohui memandangnya dengan iri. Yao Qingpeng hanya meliriknya dari sudut matanya. Su Qing mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat dua benda. Selembar batu giok dan botol transparan. Botol itu tidak biasa. Botol itu bisa muat di telapak tangannya, dan berisi cairan yang sepertinya air laut. Di atas air itu ada sebuah perahu kecil dengan kanopi hitam. Warnanya benar-benar hitam, dan desainnya sederhana. Namun, semua papan yang membentuk perahu itu ditutupi dengan simbol-simbol magis. Dan meskipun berada di dalam botol, perahu itu memancarkan tekanan yang luar biasa. Bahkan, baik botol itu sendiri maupun perahu kecil di dalamnya, keduanya tampaknya bernilai jauh lebih dari 100 batu roh. Adapun slip giok itu, berisi semua informasi tentang perahu itu. Baiklah, kata kultivator berwajah bulat itu, kalian dapat kembali menuruni puncak sekarang. Ingat, baik teknik maupun perahu Dharma kita tidak dapat dibagikan kepada orang luar. Lakukan itu, dan konsekuensinya akan berat. Su Xiaohui dan Li Zimei, saya harap kalian berdua dapat bekerja keras ke depannya, dan akhirnya menabung cukup banyak untuk membeli perahu Dharma. Yao Qingpeng dan Su Qing, medali identitas kalian berisi semua informasi tentang tugas kalian saat ini. Kalian dapat melihat diri kalian menuruni gunung. Keempat murid baru itu menggenggam tangan kultivator berwajah bulat itu, lalu berbalik untuk pergi. Namun, sebelum Su Qing sempat melangkah, kultivator berwajah bulat itu memanggilnya. Su Qing. Saat yang lainnya pergi, Su Qing berbalik dengan hormat. Kau kuat untuk seorang kultivator tingkat rendah, kultivator berwajah bulat itu melanjutkan. Kau jelas berada di level ke-7 pemurnian tubuh, tetapi dapat menghasilkan proyeksi energi dan darah seperti seseorang di lingkaran besar. Jelas kau berbakat, dan mungkin berada di puncak kelompok di antara para kultivator tingkat rendah. Aku tidak akan terkejut jika kau dapat dengan mudah membunuh para kultivator nakal di level ke-9 atau bahkan ke-10. Namun, kultivasi tubuh itu sederhana. Ia memberi Anda kecepatan, kekuatan, dan daya pemulihan. Namun, itu tidak dianggap sebagai dao yang hebat. Bagi para kultivator, jalan agung yang sebenarnya adalah kultivasi sihir. Saya sarankan, ke depannya, kalian lebih fokus pada kultivasi sihir. Kekuatan roh dan teknik sihir kalian terlalu lemah. Jika kalian bertemu dengan kultivator nakal, kalian akan baik-baik saja. Namun, jika kalian berhadapan dengan murid dari salah satu sekte besar, kalian akan mendapat masalah. Mendengar ini, Su Qing merasa terguncang. Lagi pula, aku tidak yakin dari mana asalmu, tapi aku yakin kau hidup dalam bahaya terus-menerus. Karena itu, kau mengembangkan beberapa kebiasaan naluriah. Kebiasaan? Su Qing bertanya, tidak yakin apa maksudnya. Mengingat seberapa baik kinerjamu dalam penilaian, aku akan memberimu beberapa saran. Saat kau berjalan mendaki puncak tadi, kau jarang menggerakkan tangan kananmu. Dan jari telunjuk dan jari tengah kananmu tampak selalu dalam keadaan siap. Aku berani bertaruh bahwa, di dalam karungmu, kau memiliki beberapa senjata tersembunyi yang siap untuk kau lemparkan kapan saja. Mungkin beberapa jarum atau belati terbang. Ekspresi Su Qing berubah serius. Ini adalah pertama kalinya seseorang dapat mengetahuinya dengan mudah. Sambil tersenyum lebar, lelaki itu melanjutkan, saya sarankan agar Anda tidak membiarkan kebiasaan ini menjadi kebiasaan. Jika Anda melakukannya,
orang-orang akan memperhatikan, dan Anda akan berakhir dalam masalah. Jangan memberikan petunjuk. Sembunyikan kekejaman Anda di balik penampilan yang lembut, seperti jarum yang tersembunyi di dalam sutra. Senyuman pria itu tampaknya tidak mengandung sesuatu yang mengancam. Sepertinya dia tidak melakukan apapun selain memberikan sedikit nasihat kepada murid barunya. Mungkin dia bahkan menganggapnya sebagai investasi kecil untuk masa depan. Chapter 52. Matahari mulai terbenam, dan senja pun mulai datang. Cahaya yang menyinari jalan setapak pegunungan kecil itu perlahan meredup. Suking menyampirkan kotak brokatnya di bahunya sambil terus merenungkan apa yang dikatakan oleh kultivator berwajah bulat itu. Dia merasa sudah memahami dasar-dasar Seven Blood Aes. Ibu kota tampak seperti tempat yang teratur, tetapi sebenarnya penuh dengan bahaya tersembunyi. Itu terutama berlaku di malam hari, ketika orang-orang jahat keluar berbondong-bondong. Beberapa orang, untuk meningkatkan peluang bertahan hidup, bersedia menunjukkan gigi mereka kepada siapapun yang terlalu dekat. Itu bukanlah pilihan yang salah. Suking sendiri tidak ingin menjadi daging cincang, jadi dia memutuskan untuk mencari sudut gelap di suatu tempat untuk menaruh kotak brokat di tasnya agar tidak ada yang bisa melihat tasnya. Dia mulai berjalan lebih cepat. Tak lama kemudian, dia sudah sampai di kaki gunung, di mana dia melihat dua orang berjubah tau abu-abu. Mereka tak lain adalah Yao Qingpeng dan Su Xiaohui. Su Xiaohui cantik, dan meskipun jubah abu-abunya menutupi sebagian besar tubuhnya, masih mungkin untuk melihat beberapa lekuk tubuhnya. Entah bagaimana, jubah abu-abu membuatnya semakin memikat. Yao Qingpeng memang tampan sejak awal. Dengan jubah abu-abu, dia tampak sangat elegan. Dan itu membuat Su Xiaohui semakin terpesona. Meskipun, sulit untuk mengatakan apakah dia terpesona pada Yao Qingpeng atau pada perahu dharmanya. Melihat Suking mendekat, Yao Qingpeng tertawa terbahak-bahak dan berjalan mendekatinya. Suking, akhirnya kau turun. Aku sudah menunggumu. Ekspresi wajah Suking sama seperti sebelumnya, tetapi di dalam hatinya, dia bersikap waspada. Alih-alih berjalan untuk menemui Yao Qingpeng, dia terus menatap leher pemuda itu, dan pada saat yang sama menggerakkan tangan kanannya ke lubang karungnya, sehingga dia bisa mencabut tusuk sate besinya jika perlu. Kita berdua sekarang dari puncak ketujuh, kata Yao Qingpeng, dan kita bergabung dengan sekte ini bersama-sama. Karena kita berdua tidak begitu mengenal tempat ini, kupikir sebaiknya kita tetap bersama sebisa mungkin. Dengan begitu, jika salah satu dari kita mendapat masalah, kita sudah punya teman yang bisa kita hubungi. Sebuah koneksi. Dia tampak sangat tulus saat kemudian menjabat tangan Suking. Suking merasa sedikit lega. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Yao Qingpeng masuk akal. Jadi dia mengangguk. Yao Qingpeng tersenyum dan mengatakan beberapa hal lagi. Melihat Suking tidak mau banyak bicara, dia pun menjauh untuk mengirim pesan suara dengan medali identitasnya. Kemudian dia pergi bersama Su Xiaohui. Setelah melihat mereka menghilang di kejauhan, Suking menatap medali identitasnya sendiri. Bisa mengirim pesan suara? Sambil memeriksa medali itu dengan rasa ingin tahu, dia mengirimkan sejumlah kekuatan roh ke dalamnya, dan langsung melihat sejumlah besar informasi. Karena penasaran, ia pun berjalan sambil terus mempelajari medali itu. Begitu kembali ke kota, dia menemukan gang yang tenang tempat dia menaruh kotak brokat di tasnya. Dia tidak berganti ke jubah tau, tetapi tetap mengenakan jaket lamanya yang kotor. Pada siang hari, saat kota itu rapi dan teratur, menjadi pemulung akan membuatnya menonjol. Namun pada malam hari, akan lebih mudah untuk berbaur. Dan dia pikir itu juga dapat membantunya menghindari konfrontasi yang mengganggu. Bagaimanapun, pemulung pada umumnya miskin, jadi siapapun yang mengincarnya bukanlah orang yang kuat, dan dengan demikian, itu berarti dia dapat menangani mereka dengan mudah. Ia juga meluangkan waktu untuk memastikan bahwa ia mengetahui semua fungsi medali identitas, misalnya, cara mengirim pesan. Informasi pribadinya juga disimpan dalam medali tersebut, termasuk tugas pekerjaannya. Saya bekerja di divisi kejahatan kekerasan. Meskipun dia tidak yakin pekerjaan apa yang dimaksud, hanya berdasarkan namanya, pekerjaan itu tampak berbahaya. Menurut informasi, ia harus masuk kerja keesokan harinya. Medali itu juga memberitahunya nomor tempat berlabuh untuk perahunya yang berkanopi hitam. Sekte tersebut secara otomatis memberikan tempat berlabuh kepada para pengikut dengan perahu dharma, dan akan menarik biaya bulanan untuk tempat tersebut. Biayanya 30.000 poin prestasi per bulan, atau 30 batu roh. Jika Anda tidak membayar biaya tersebut, Anda kehilangan tempat Anda.
Celestial 33 di Harbor 79? Suking melihat ke arah air, lalu mulai bergerak hati-hati di tengah malam, berusaha sebisa mungkin agar tidak terlihat. Akhirnya, senja pun berlalu, dan hari pun malam. Sebagian besar orang di kota itu telah menutup dan mengunci pintu mereka untuk malam itu. Pada siang hari, kota itu ramai dan ramai. Saat ini, suasananya sangat sepi. Saat Suking bergegas berjalan dalam kegelapan, dia menyaksikan beberapa bahaya yang melekat pada malam hari di kota ini. Dia melihat orang-orang dirampok. Dia melihat perkelahian yang mematikan. Dia melihat orang-orang melarikan diri demi keselamatan mereka. Dia melihat akibat yang menyedihkan ketika orang-orang yang melarikan diri kehabisan tempat untuk lari. Tersembunyi dalam kegelapan, dia mengabaikan semua itu dan terus bergerak, bagaikan hantu di tengah malam. Sepanjang jalan, ia melihat beberapa gedung perjudian dan rumah bordil. Tempat-tempat itu terang benderang, dan menawarkan sekilas sisi kota yang makmur. Mungkin karena Suking sangat berhati-hati dan sembunyi-sembunyi, ia tidak menemui masalah. Namun, kadang-kadang, ia merasakan orang-orang memperhatikannya. Tatapan mereka dingin dan penuh niat jahat, tetapi ketika mereka menyadari bahwa ia berpakaian seperti pemulung, kebanyakan dari mereka mengabaikannya. Ia berlari cepat melewati kota selama 2 jam hingga mencapai distrik pelabuhan. Ada lebih dari 100 pelabuhan, dan ia harus menemukan nomor 79 di bagian ungu. Tepat saat ia hendak keluar untuk mencari pelabuhannya, ia menyusup kembali ke dalam kegelapan gang dan melihat ke bawah jalan. Awalnya, dia hanya bisa mendengar langkah kaki. Namun tak lama kemudian, sekelompok kultivator berjubah tau abu-abu muncul, bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka tampak muram dan sunyi, serta memancarkan aura dingin dan menyeramkan. Beberapa dari mereka tetap di tengah jalan, yang lain memeriksa bangunan di sekitarnya. Masing-masing dari mereka memiliki lencana di jubah mereka, dengan kata kejahatan kekerasan tertulis di atasnya dengan warna darah. Suking mengamati para pengikut puncak ketujuh ini dengan mata menyipit, memperhatikan fluktuasi kekuatan roh dan aura mengerikan mereka. Apakah ini polisi dari divisi kejahatan kekerasan? Mereka segera sampai di tempat persembunyian Suking. Ada cukup banyak orang dalam kelompok ini, dan mereka semua memperhatikan sekeliling mereka dengan saksama. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri tanpa mereka sadari. Dan tidak butuh waktu lama sebelum seorang pemuda dengan mata anggun seperti burung phoenix melihatnya dan berjalan ke arahnya. Saat dia mendekat, auranya yang mengerikan mencapai Suking. Suking menegang karena merasakan bahaya yang luar biasa. Bahkan sebelum pemuda itu mendekat, kehadirannya saja membuat semua yang ada di gang itu sedingin es. Hanya seseorang yang telah melakukan banyak pembunuhan yang akan memiliki aura mengerikan seperti ini. Suking tahu bahwa jika dia lari, pemuda itu pasti akan menyerangnya. Oleh karena itu, dia berdiri di tempat tanpa bergerak, meskipun dia mendekatkan tangannya ke tusuk sate besi hitam itu. Medali identitas, kata pemuda itu sambil menatap Suking dari atas ke bawah. Pandangannya tertuju pada tangan kanan Suking. Beberapa murid lainnya mendekat, mengelilingi Suking. Mereka semua memasang ekspresi dingin, jelas bahwa jika dia melakukan kesalahan, mereka akan langsung menyerangnya. Menyadari bahwa mereka sedang melihat tangan kanannya, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia benar-benar perlu memperbaiki kebiasaannya. Sambil melihat sekeliling, ia dengan hati-hati mengeluarkan medali identitasnya dan menyerahkannya. Pemuda itu melihatnya, dan ekspresi dinginnya melembut. Terdengar terkejut, dia berkata, "Coba tebak, teman-teman." Dia rekrutan baru dari Seven Peak, yang juga ditugaskan di divisi kejahatan kekerasan. "Baiklah, tenanglah semuanya. Kalian akan membuat teman muda kita ketakutan setengah mati bahkan sebelum dia melapor untuk bertugas." Sebagian besar aura menyusut, meskipun beberapa polisi di sekitarnya masih mengawasi Suking. Jadi mereka benar-benar dari divisi kejahatan kekerasan. Suking merasakan fluktuasi energi yang telah menguncinya memudar. Namun, pemuda dengan mata seperti burung phoenix itu terus memeriksanya sambil mengembalikan medali identitasnya. "Kau lucu sekali, teman muda. Ayo pergi. Tempat ini tidak aman di malam hari." Suking mengangguk, mengambil medali identitasnya, dan hendak berjalan pergi ketika teriakan melengking dan mengerikan terdengar dari jarak yang cukup dekat. Suking menoleh ke arah itu, ekspresinya serius. Di kejauhan, di dekat gedung tinggi, sesosok bayangan tersandung ke udara, batuk darah. Fluktuasi kekuatan roh orang ini kacau balau, tetapi jelas berada di level foundation establishment. Yang mengejarnya adalah seorang pria parubaya berjubah tau ungu,
Ekspresinya mengancam tanpa kemarahan, dan fluktuasi kekuatan rohnya begitu kuat sehingga bagaikan api yang berkobar dibandingkan dengan pria lainnya. Sambil bersiul di udara ke arah pria pertama, pria berjubah ungu itu mengeluarkan tombak panjang yang ditusukkannya ke depan dengan ganas. Udara itu sendiri tampak terbelah, dan gelombang kejut bergulung ke segala arah. Sementara itu, tombak itu meletus menjadi api, yang membentuk naga api yang melesat ke arah sosok bayangan yang melarikan diri itu. Itu pemandangan yang menakjubkan. Naga api itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyebabkan suara yang menusuk telinga terdengar. Saat mengenai tubuh sosok bayangan itu, naga itu menembusnya dengan keras, lalu terus maju menghantam jalan di bawahnya. Saat itu, naga itu mengirimkan hembusan angin ke segala arah. Sosok bayangan itu telah terbunuh dengan sangat kejam. Su King terguncang oleh pemandangan itu. Dari apa yang dapat dirasakannya, sosok bayangan yang baru saja terbunuh itu mungkin berada pada level yang sama dengan prajurit Vajra Emas leluhur. Tombaknya sangat kuat. Su King tahu bahwa jika dia harus melawan orang seperti itu, dia pasti akan terbunuh. Para polisi dari Divisi Kejahatan Kekerasan tampak sangat bersemangat. Itu Direktur Divisi. Ayo pergi. Mengabaikan Su King, mereka berlari ke tempat terjadinya perkelahian. Bahkan setelah mereka pergi, Su King masih merasa pikirannya terguncang karena melihat serangan tombak itu. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, dan matanya bersinar penuh harap. Saya penasaran kapan saya bisa melakukan hal seperti itu. Sambil melirik sekali lagi ke arah menghilangnya pria berjubah ungu itu, Su King berbalik dan berjalan pergi. Merasa bahwa malam itu tidak tenang, ia bergegas melanjutkan perjalanannya. Butuh waktu sekitar 1 jam baginya untuk menemukan Harbor 79 yang berbentuk tapal kuda. Distrik pelabuhan berbeda dengan kota itu sendiri. Di sana sangat gelap, dan meskipun ada penjaga yang berpatroli, mereka tampak sangat waspada. Selain itu, mereka menghindari siapapun yang mereka lihat. Jelas, kewaspadaan mereka muncul karena mereka khawatir akan terluka. Mereka juga menghindari Su King. Melihat ini, pemahaman Su King tentang tingkat bahaya di Seven Blood Eyes meningkat. Saat mendekati pelabuhan yang ditugaskan kepadanya, Su King merasakan kelembapan angin laut dan dapat melihat deburan ombak. Ada beberapa perahu lain yang berlabuh di sana, tetapi mereka menjaga jarak satu sama lain. Sebagian besar berukuran hampir sama, meskipun ada berbagai macam desain. Namun, setelah mengamatinya dengan saksama sejenak, Su King menyadari bahwa sebagian besar dari perahu itu menyerupai perahunya sendiri yang berkanopi hitam. Jumlahnya lebih dari 200. Konon, pelabuhan 79 begitu besar sehingga perahu-perahu yang saat ini berlabuh di sana hanya menempati sekitar 20% dari seluruh ruang yang tersedia. Beberapa perahu memiliki lampu yang menyala, tetapi sebagian besar diam dan sunyi. Dia tidak melihat ada pengikut di sekitar. Rupanya, semua orang waspada saat malam tiba. Su King merasakan bahwa kekuatan roh di sini kuat, tetapi begitu pula mutagennya. Rupanya, itu berasal dari laut. Airnya sangat gelap sehingga dasar laut tidak dapat terlihat. Itu saja sudah membuat orang merasa tidak nyaman. Siapa yang mungkin bisa menebak bahaya apa yang mengintai di sana? Sambil melirik ke arah air, Su King merasa bulu kuduknya berdiri tegak, sama seperti yang sering terjadi di daerah terlarang. Berlatih kultivasi di sini akan menghasilkan kemajuan yang cepat. Setiap momen kultivasi bagaikan bekerja di atas batu asah. Dengan itu, dia bergegas menuju Celestial 33. Itu merupakan tempat yang terpencil, tanpa banyak perahu lain di dekatnya. Setelah sampai, Su King melihat sekeliling area tersebut, dan setelah memastikan bahwa dia sendirian, dia mengeluarkan kotak brokat, lalu botolnya. Ketika dia membukanya, perahu kecil di dalamnya terbang keluar dan beristirahat di atas air. Terdengar bunyi dentuman keras, lalu air beriak saat perahu itu mengembang hingga panjangnya 9 meter. Gelap gulita, papan-papannya ditutupi simbol-simbol magis yang memancarkan cahaya hitam, serta fluktuasi kekuatan roh yang luar biasa. Kanopi hitam itu tampaknya terbuat dari kulit sejenis binatang mutan. Sisik-sisik pada kulit itu terlihat jelas. Kelihatannya sangat kokoh. Ada patung di haluan perahu, yang menggambarkan kepala buaya besar, mulutnya menganga penuh gigi setajam silet. Patung itu tampak ganas, dan memancarkan aura brutal. Dari kejauhan, perahu kecilnya benar-benar tampak seperti buaya yang mengapung di atas air. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.